Kita harus tahu siapakah Habib atau Ba'alawi ini. Kita harus tahu, kita telusuri, kok polanya seperti itu. Ini berasal dari mana? Terus mereka itu siapa? Kita kan harus tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Kita harus belajar sejarah. Salah satu fadilah manfaat belajar sejarah, kita tidak mudah dibodohi oleh sejarah-sejarah palsu, sejarah-sejarah halu. Hari ini kita merasakan bagaimana Bani Ba'alawi menghembuskan sejarah-sejarah palsu, sejarah-sejarah halu ala mereka. Dan ini harus kita luruskan. Mulai pembelokan sejarah, mulai ngeklaim seenak semaunya sendiri tanpa adanya bukti yang jelas dari sejarah tentunya, terus merubah nama-nama tokoh-tokoh bangsa kita. Berani sekali mereka, tidak takut kualat atau tidak takut dosa. Nah, kita harus tahu siapakah Habib atau Ba'alawi ini. Kita harus tahu, kita telusuri, kok polanya seperti itu. Ini berasal dari mana? Terus mereka itu siapa? Kita kan harus tahu. Siapakah Habib Ba'alawi ini? Singkat cerita, tahun 1800 pasca perang Diponegoro, imigran Yaman didatangkan ke Indonesia sebagai pekerja, eksodus kan gitu. Sebagian menjadi kapiten Arab, sebagian yang mempunyai ilmu agama. Dari marga Ba'alawi dipekerjakan sebagai mufti, seperti Utsman bin Yahya yang diberi label cucu Nabi. Itu. Yang kedua, marga Ba'alawi ini sejak awal sudah dilarang oleh mufti Mekah saat itu memakai gelar Sayyid atau Syarif. Jadi mufti Mekah sejak awal itu sudah melarang pakai gelar Sayyid atau Syarif. Mengaku cucu Nabi lah sudah dilarang. Yang ketiga, gelar ulama mereka kemudian dikenal sebagai Habib sejak Habib Umar Al-Atos. Tapi kemudian bergeser hingga semua keturunan Ba'alawi dikenal sebagai Habib. Oh, berarti pertama kali mengatakan Habib itu era Habib Umar Al-Atos. Kemudian bergeser ke sini ya menjadi kebiasaan, menjadi nama, menjadi istilah Habib kan. Terus yang keempat, tujuan mereka yang ulama didatangkan ke Nusantara pasca Diponegoro ditangkap adalah untuk memecah belah perlawanan pribumi yang banyak diinisiasi oleh para ulama, terutama para ulama ahli thariqah dan pesantren merata di seluruh Indonesia. Seperti di Banten dilakukan oleh Syekh Abdul Karim Satariyah, ini thariqahnya. Thariqah Samaniyah di Sumatera, Qadiriyah Naqsyabandiyah di Kalimantan dan Jawa Timur, sampai ke Lombok dan lain-lain. Yang kelima, Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia mengeluarkan fatwa bahwa perlawanan pribumi adalah pemberontakan, perbuatan onar untuk jasanya
Kepada Belanda, Habib Usman bin Yahya dianugerahi gelar bintang salib singa oleh Ratu Wilhelmina, yang kemudian dibalas oleh Habib Usman bin Yahya dengan membuat serangkaian bait pujian untuk mendoakan Ratu Wilhelmina pada saat ulang tahunnya. Yang keenam, 1928 mereka mendirikan Robitoh Alawiyah sebagai tandingan NU 1926 yang mendongkrak semangat Sumpah Pemuda hingga terjadi perpecahan di kalangan imigran Yaman antara klan Ba'alawi dengan non-Ba'alawi. Di sisi lain, non-Ba'alawi mendirikan Al-Irsyad. Yang ketujuh, pasca kemerdekaan ada desakan untuk menggolongkan mereka sebagai non-pribumi. NU tampil sebagai pembela mereka dengan harapan bisa berasimilasi, walaupun mereka kemudian tetap tidak mau bercampur dengan pribumi. Yang kedelapan, pasca kemerdekaan 1998, gerakan mereka terbatas di lingkup gerakan organisasi RA dan Al-Irsyad. 1998 menjelang keruntuhan Orba, mereka diberi panggung PAM Swakarsa yang bermetamorfosa menjadi FPI. Disinilah mereka dengan segenap daya memanfaatkan momen hingga menjadi besar dengan merubah amalan-amalan Wali Songo, menggeser peran ulama pribumi, mengangkat setinggi-tingginya dengan gelar Habib yang bermerek cucu Nabi dengan segala doktrin khurafat dan sebagainya. Yang ke-10, pada kasus ini mereka bersatu baik yang Sunni maupun Syiah, karena sebagian mereka adalah penganut Syiah yang sangat fanatik. Yang ke-11, setelah mendapat kesempatan ini mulailah dilakukan pengkaburan sejarah bangsa, klaim makam leluhur, klaim Dzurriyyah Wali Songo sebagai klan mereka, klaim kerajaan-kerajaan sebagai klan mereka, seperti di Kesultanan Siak dan Banjar yang pertama diklaim kemudian menyebar ke seluruh kesultanan. Yang ke-12, dakwah Ba'alawi semakin menjadi dengan menyebar narasi anti pemerintah. Mereka membuat momen menggalang umat melalui FPI hingga dibubarkan oleh PJ. Yang ke-13, melihat cara dakwah yang jauh dari nilai luhur, mulailah muncul perlawanan dengan diungkapnya tesis Ki Haji Imaduddin Al-Bantani yang merupakan terah dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan tidak bisa dibantah oleh RA sampai saat ini. Yang ke-14, perlawanan dilakukan dengan mengadu antar pribumi, menggunakan sebagian keluarga keraton Cirebon dan Banten yang memang sudah diskenario dengan bibit sejarah hitam atau babat peteng. Raja yang diangkat bukan dari terah Sunan Gunung Jati. 15, pilihan saat ini terserah panjenengan. Mau menyerahkan nasib anak cucu kepada mereka dan akan terus terjajah, ataukah kita bangkit terus melawan? Pilihan kembali kepada kalian, Anda semua. 2023 alap-alap Nusantara. Terima kasih. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.